ingin menyampaikan secara singkat saja beberapa hal yang menjadi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan mungkin juga sudah banyak informasi-informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan apa yang akan kami lakukan. Bahkan juga sudah banyak tuntutan dari masyarakat padahal kami belum lama bekerja. Ini menunjukkan betapa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya ingin memulai dari tagline besar kami adalah mencerdaskan dan memajukan bangsa. Ini kami ambil dari tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga sering sekali dikutip oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini kami ambil dari Undang-Undang 20 2003 tentang hak warga negara. Nah, dalam kami melaksanakan program, ini harus pakai ini ya, mungkin malah lebih lama. Saya mungkin akan langsung saja membacakan karena mungkin juga sudah ada naskahnya di Bapak Ibu sekalian supaya lebih cepat. Landasan kami dalam melaksanakan program ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, kemudian pasal 31 ayat 3 meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Undang-Undang 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana pasal 8 menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian juga kami kaitkan pelayanan pendidikan untuk semua itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Perpres 87 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 2045 dan Astacita Kabinet Merah Putih, yang di dalamnya disebutkan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam kaitan itu, kami akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi besar, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja secara singkat, mengulas beberapa tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Yang pertama, bahwa sekarang ini kami belum mengambil kebijakan terkait dengan ujian nasional, PPDB, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu, karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat. Tapi yang sudah kami anggarkan, sudah ada hisabnya, tinggal nunggu sidang isbatnya. Itu soal kesejahteraan guru, tapi jumlahnya nanti ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan. Insya Allah kalau didukung oleh kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu anggota Dewan yang terhormat, yang tadi disebutkan angkanya itu dan juga kesejahteraan untuk guru ASN dan non-ASN dalam anggaran kami tahun 2025 insya Allah sudah ada di dalamnya, dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, terkait dengan masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan, kami menyampaikan terima kasih, termasuk juga beberapa hal yang berkaitan dengan
bahasa Indonesia dan bagaimana mengambil kebijakan, tapi prinsipnya kami ingin mengambil prinsip yang moderat terkait dengan kebijakan pendidikan itu juga yang saya sampaikan di hadapan Mas Nadiem pada saat serah terima, ada Prof. Satrio juga dan juga ada Bang Fadli. Saya pakai kaidah yang juga sangat populer, al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya kira yang NU tidak perlu saya jelaskan, yang Muhammadiyah saja paham apalagi yang NU, kira-kira begitu. Jadi yang baik-baik akan terus kita terus pertahankan, tapi yang belum tentu harus kita sempurnakan. Kalau sama semua, untuk apa menterinya baru kan begitu. Kemudian yang ketiga, beberapa kendala menyangkut kebijakan memang menuntut perubahan regulasi. Misalnya soal guru P3K, memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan. Tadi terima kasih Pak terkait dengan Undang-Undang ASN, kemudian Undang-Undang Otonomi Daerah, dan beberapa undang-undang lain yang membuat kita ini kesulitan untuk menempatkan guru di tempat-tempat yang memang sangat diperlukan. Izin kalau saya boleh menyampaikan, rasio guru murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal. Problem kita adalah distribusi guru, dan itu menjadi salah satu kesulitan tersendiri karena memang kami masih ada perdebatan mengenai rujukan undang-undangnya antara mengikuti undang-undang ASN atau undang-undang guru dosen atau undang-undang sistem pendidikan nasional. Kami akan mengundang pada tanggal 11 nanti, insya Allah hari Senin, itu mengundang para kepala dinas seluruh Indonesia untuk memberi masukan kepada kami terkait dengan P3K, terkait dengan zonasi, dan kami juga mengundang anggota Dewan yang terhormat Komisi 10, mudah-mudahan juga ada yang nanti ikut hadir di acara kami. Cuma mohon maaf, acaranya di Jakarta, jadi berlaku untuk dapil yang dari Jakarta. Untuk kunjungan ke daerah, Ibu Anita, insya Allah kami akan sering-sering bersama-sama dengan DPR. Insya Allah kalau sering bersama DPR, minimal soal jaminan anggaran akan lebih aman. Kami sudah bersama dengan Ibu Hetifah waktu meluncurkan Bulan Guru Nasional, dan mudah-mudahan insya Allah Bu, Ibu dari NTT, kami sekarang sudah memantau pendidikan yang ada di daerah yang sekarang terdampak oleh gunung letusan gunung Lewatobi. Insya Allah nanti kami akan ke sana Bu, melihat langsung sekolah-sekolah yang terdampak oleh musibah gunung Lowotobi laki-laki ini. Mungkin ada perempuannya ya, saya nggak tahu. Insya Allah nanti pada waktunya kami akan ke sana, dan kalau Ibu berkenan nanti kita akan bersama-sama ke dapil Ibu. Tentu dengan kunjungan bersama ini nanti kita bisa memetakan dan merencanakan apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat. Semangat kami Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian terkait dengan paradigma di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kami punya semangat yang kami sebut dengan menjadikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sebagai rumah pendidikan dan layanan publik yang ramah. Kalau boleh tadi juga ada singkatan, ramah itu adalah akronim dari responsif, kemudian akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Kami ingin hubungan kami dengan DPR terbangun dengan harmonis, dan juga kami ingin agar semangat kita bersama untuk memajukan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang cerdas, dapat kita wujudkan bersama-sama dengan sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Bapak Ibu sekalian Komisi 10 DPR RI. Kami kira demikian tanggapan saya secara umum. Mudah-mudahan ya. Izin pimpinan. Ya, silakan. Masih belum berselang Pak Menteri. Masalah aspirasi teman-teman yang masalah infrastruktur yang tadinya di PUPR, kita akan ke Komisi 10 atau ke Kementerian. Ya, itu juga termasuk kendala kami Bapak, dan menurut informasi yang kami terima itu perlu dukungan dari Komisi 10 karena memang termasuk dalam catatan kami banyak pembangunan infrastruktur yang tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya karena pembangunannya tidak oleh kami di Kementerian Pendidikan Menengah tapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum sekarang ini, dan kami sudah ada rencana untuk nanti bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum membicarakan persoalan ini, dan mohon maaf ini juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden mengenai kendala ini, sehingga kami mengusulkan kalau tidak bisa seluruhnya,
opsinya bisa opsi yang moderat. Kita ingin solusi yang moderat. Misalnya dalam nominal tertentu itu oleh Menteri Pekerjaan Umum, tapi dalam nominal yang tertentu juga boleh oleh kita, sehingga dikerjakan bersama-sama paralel sehingga pencapaiannya lebih cepat. Itu usulan kami dan dukungan kami untuk program ini dari Komisi 10 sangat kami harapkan. Termasuk untuk guru agama, Pak, kami juga nanti akan ketemu dengan Menteri Agama, karena sekarang ini kami mendapat banyak keluhan, Ibu Hetiva juga bersama dengan saya, guru agama yang di sekolah umum ini nasibnya seperti anak yatim atau anak tiri, dan itu mungkin mereka harus kita berikan solusi jalan keluar, karena dapat informasi kalau mengikuti sistem yang sekarang untuk dapat sertifikasi mereka harus antri 40 tahun, dan itu berarti sudah pensiun masih belum dapat sertifikasi gitu. Nah, ini yang memang harus kita cari jalan keluarnya, dan banyak hal yang nanti kita harus koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Tapi ini kan juga baru pertemuan yang pertama, mudah-mudahan tidak pertemuan yang terakhir.